Kalau tidak mau mengikuti peraturan pemerintah, ya tinggal 3 pilihan. Jaga jarak, hindari kerumunan, keluar pakai masker, selalu mencuci tangan. Hasil rapid test, ya, artinya daerah kita sudah mulai rawan. Mengimbau, kalau kalian nongkrong tak tahu aturan silakan, kami tidak bisa mengarah. Ya, kalau udah kena jangan menyesal. Kami sebagai pemerintah hanya bisa mengimbau, Pak. Kami hanya coba, tidak ada yang takabur, ya, tidak ada yang tahan. Apapun jabatan saudara, pangkat saudara, virus corona tidak kenal dengan itu. Ya, kami sebagai pemerintah hanya bisa memberikan himbauan. Merasa kuat karena virus corona ini, ya, tidak takut dengan takabur, ya, tidak takut dengan kebal. Pakailah masker, ya. Kemudian kita mengimbau, mengingatkan, tidak ada yang kebal, tidak ada yang takabur, ya. Jabatan tinggi. Yang pertama bahwa kita melihat, ya, bersama dengan Pak Kapolres juga melihat bahwa banyak himbauan-himbauan juga yang belum jalan, belum dilaksanakan, tapi sebagian juga sudah ada. Seperti pakai masker sudah saya lihat mulai banyak. Tapi tempat-tempat keramaian yang tidak boleh kita tutup seperti pasar, penjual makanan, warung dan lain sebagainya, ini masih belum bisa menjaga jarak sesuai dengan physical distancing itu. Kemudian social distancing juga masih banyak. Nah, inilah kita melihat bahwa mulai hari ini kita buat gerakan bersama dengan Pak Kapolres, TNI Polri. Ini malam kita razia. Kita lihat jam 10 tutup. Ya, yang rame-rame harus pakai jarak. Kita lakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Nanti kita imbau apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita melihat bahwa semakin dekat Lebaran ini memang hasrat masyarakat tinggi untuk berbelanja menyiapkan makanan karena ini hari kemenangan. Tapi kita berharap bahwa melalui kita semua, TNI Polri, kepala desa, pemerintah, tolong ini juga dipantau, dikasih himbauan-himbauan. Ya harus mulut kita ini harus usil gitu loh kan, karena masyarakat merasa bahwa COVID ini tidak kelihatan bagi mereka itu tidak takut dengan itu. Ini masih fenomena ini yang kita harus segera tuntaskan secara bersama-sama. Tapi yang penting adalah bagaimana masyarakat paham. Masyarakat mohonlah, bantulah. Ini bukan keinginan kita, bukan untuk kami, bukan untuk polisi, untuk tentara, untuk pemerintah, untuk kami, bukan. Ini untuk kita semua, kita menjaga. Karena yang kita lawan ini adalah benda yang tidak kelihatan, nggak nampak kita, tiba-tiba dia sudah ada di tengah-tengah kita. Sekarang kita akan himbau nanti, kita mau pilih apa sekarang? Mau pilih tinggal di rumah kah? Mau pilih tinggal di rumah sakit kah? Atau tinggal di kuburan? Silakan, kita hanya mengimbau saja. Karena aturan COVID akan kita lakukan tindakan itu. Ya, semua sudah diatur dalam regulasi yang ada. Kita juga melihat itu merupakan suatu kebijakan yang harus kita ikuti. Kita akan pindah itu. Ya. Jadi hari ini ya kita sedang mencanangkan yang namanya isolasi selektif. Ini bukan PSBB, bukan. Isolasi selektif itu adalah sebuah kegiatan mengisolasi tempat-tempat yang kemungkinan bisa tidak mengikuti protokol kesehatan itu. Jadi nanti di simpang-simpang kita sudah menjaga, disiapkan termometer, yang masuk kita mencurigakan karena orang berjalan kita lihat Pak, kita tidur dia jalan. Ini yang harus kita tingkatkan. Pasar-pasar ya, yang ini hari ini rapid test kita buat sampling tapi lebih banyak ya Pak Kadis. Hampir 2.000 Pak. Hampir 2.000 hari ini, termasuk penjual makanan kita tes dulu pakai rapid test. Supermarket, minimarket misalnya, perbankan yang hari ini buka karena hari libur ditunda hari ini, tidak jadi libur. Kan? Tempat-tempat keramaian lain yang kita harus lihat bagaimana ini ya. Saya khawatir ketika kemarin laporan ada hampir 10 orang itu sudah reaktif. Bahasa sekarang reaktif, tapi bahasa dulu itu positif hasil rapid test. Ini kan sudah mulai ngeri, mulai
ada warning. Kenapa? Karena batubara banyak orang pulang dari luar negeri secara mandiri, ya, secara ilegal istilahnya. Kita tidak tahu udah masuk di Ujung Kuku, masuk Tanjung Tira, masuk di mana-mana. Ya, nah ini yang harus kita minta kesadaran masyarakat untuk menginformasikan kepada kita sehingga kita bisa melakukan tindakan medis secara struktural. Nah jadi kita ya bersama Pak Kapolres ini nggak bosan-bosan, pokoknya hari-hari kita tangani ini. Semampu kita, sedaya upaya kita. Rumah sakit kita sudah siapkan, ruang isolasi standar kesehatan sudah hampir rampung, sudah 90%. Ya, hari ini kita rapikan jalannya, drainase kita perbaiki, lampu jalan kita buat, nanti kita terangi. Ya, kita tidak berdoa agar ada orang masuk rumah sakit, tapi melihat aturan ini pemerintah harus siapkan. Termasuk tempat kuburan kita siapkan kuburan COVID. Ya, bukan berdoa tidak, tapi pemerintah harus siapkan dari hulu sampai ke hilir, ya, dari ujung sampai ke pangkal, dari pangkal sampai ke ujung. Mudah-mudahan sebelum Lebaran sudah bisa ready. Nah persiapan ini harus pada tekanan yang negatif lah, ada persyaratan itu. Kalaupun kita belum memadai sampai sebelum Lebaran, tapi saya yakin habis Lebaran 3-5 hari itu sudah selesai. Karena akomodasi untuk distribusi juga sekarang terhambat. Tadi kita melaksanakan bersiaga. Pelepasan siaga pencegahan COVID-19. Kita lepas hari ini bersama-sama dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, jajaran pemerintah. Kita lepas, kita sisir lagi, kita himbau, kita lakukan penyemprotan, kita lakukan nanti di lokasi pemeriksaan rapid test, nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Dan ini secara terstruktur. Dan pelaksanaan checkpoint juga ini terus kami laksanakan. Pak Kapolres dengan jajaran melaksanakan terus. Termasuk nanti simpang-simpang mana yang kita harus jaga, ya. Kan kita ini batubara ini kan dilintasi oleh jalan nasional. Ya. Jadi banyak kali pintu-pintunya yang masuk ke kampung-kampung ini kita siagakan, dan desa juga kita himbau hari ini untuk melakukan itu di pintu desanya. Ya. Nah kemudian tempat hiburan tidak boleh. Ya, saya dengar tadi ada pantai tidak boleh. Ya tutup.